Shalom, apa kabarnya saudara yang dikasihi Tuhan? Haleluya, berkat Tuhan buat saya luar biasa. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bersyukur pada malam hari ini kita boleh ada di dalam hadirat Allah. Kita mau beribadah, kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, kita mau besarkan Tuhan Allah kita dengan angkat pujian, besar dan ajaiblah karyamu. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa,
kesempatan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Walaupun kami tahu masih dalam keadaan Tuhan pandemi, kami percaya Tuhan suatu saat kami boleh bebas kembali untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, berkumpul bersama-sama kembali di dalam rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah sebentar yang akan kami lakukan, boleh ada Roh Kudus di tengah-tengah kami. Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ketika kami bernyanyi, memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan, Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Dan ketika kami juga sebentar akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, juga Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja ditinggikan. Terima kasih, kami sudah berdoa, kami siap beribadah, kami buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah dibebaskan. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita nyanyikan lagu pujian Ini Tahun Yobel. Kita nyanyikan layaknya kita adalah tawanan yang telah dilepaskan, telah dibebaskan oleh kasih Tuhan. Haleluya. Kita akan pujian ini, Tahun Yobel. Pertolongan Roh Kudus untuk mengerti setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya nanti. Tetapi kalau kita meminta kepada Tuhan, minta pada Roh Kudus untuk memimpin jalan kita, kita pasti akan mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang akan Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita akan pujian, ajarku mengerti. Segala rencanamu
bukanlah sekadar kami menghafalkan pujian ini Tuhan, tetapi kami menyanyikan pujian ini berdasarkan dari hati kami. Kami mengimani Tuhan bahwa Engkau sanggup mengadakan segala sesuatu menurut sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan, sebentar firman yang akan ditebarkan, akan diberitakan kepada kami Tuhan. Ajar kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di antara kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu. Engkau pakai Tuhan hamba-Mu lebih heran di dalam memberitakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih banyak. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami duduk diam, kami mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Segala puji bagi Bapa Sorgawi yang sudah memberi yang terbaik, bagian-bagian yang terbaik dalam kehidupan kita sehingga kita ada sampai dengan saat ini. Saudara sekalian, mari bersama mendengarkan kebenaran firman Allah yang saya beri judul yaitu Berikanlah yang terbaik bagi Allah. Kita akan membaca Alkitab kita. Saya mengajak saudara untuk membuka di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22 dalam tema yaitu berikanlah yang terbaik bagi Allah. Mari bersama membaca mulai dari ayat yang pertama. Demikian firman Allah, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Lalu ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan.
Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh karena keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Bapak, Ibu, saudara sekalian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema kita, berikanlah yang terbaik bagi Allah. Kita sedang belajar dari Abraham dan Ishak. Saudara sekalian, pada suatu hari Allah berkata kepada Abraham, Abraham, lalu sahut Abraham, ya Tuhan. Ayat yang pertama, firman Allah mengawali dengan kalimat, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Allah mencoba Abraham. Dalam pengertian yang positif, Allah menguji Abraham bukan untuk menghancurkan imannya, tetapi untuk mengetahui kualitas iman daripada Abraham, untuk mengetahui sejauh mana Abraham mengasihi Tuhan, untuk mengetahui sejauh mana Abraham benar-benar mampu, berani memberi yang terbaik bagi Allah dari dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, ayat yang kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara sekalian, Abraham dan Ishak adalah dua orang dari sekian banyak orang yang terpilih oleh Allah dalam sejarah karya Allah di muka bumi. Saudara, mereka manusia biasa tapi mereka melakukan hal yang luar biasa. Kita pun adalah orang-orang yang sedang berproses melewati lintasan sejarah kehidupan. Saudara, kalau saudara baca ayat tadi, dikatakan bahwa Allah ingin mencoba Abraham. Saya katakan sekali lagi, mencoba dalam konotasi positif, yaitu untuk menguji iman Abraham, untuk mengetahui kadar kualitas kasih Abraham kepada Allah. Bapak, Ibu, Abraham berkata, ya Tuhan. Ada komunikasi yang intim. Abraham berbicara dengan Allah sebagaimana Allah berbicara dengan Abraham sebagai sahabat. Kedekatan yang luar biasa. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun Allah pelihara Abraham. Allah berkati Abraham. Bahkan Abraham menunggu sampai 25 tahun sehingga dia punya anak yang bernama Ishak. Dan pada suatu hari, tanpa dinyana, tanpa diduga, Allah berfirman kepada Abraham, berikanlah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi itu. Bapak, Ibu, apa yang sedang kita kasihi hari-hari ini? Apakah keluarga, anak, istri, suami, orang tua, pekerjaan, hobi, sesuatu yang baru kita beli dengan kerja keras, rumah, mobil, sepeda motor, aset-aset yang tidak bergerak yang kita miliki, apakah itu yang kita kasihi pada hari-hari ini? Bapak, Ibu, saudara sekalian, Tuhan mau agar sebagaimana Dia mengasihi kita tanpa syarat, Dia mau kita pun mengasihi Dia tanpa syarat. Dengan sebulat hati kita, dengan seutuh hati kita. Dia berkata kepada Abraham, bawalah, berilah, ambil anakmu yang kau kasihi dan persembahkan sebagai korban. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kira-kira apa respons daripada Abraham? Saudara sekalian, tentu Abraham, dia terkejut, dia sedih. Bahkan dia mungkin berkata, Tuhan, saya punya banyak yang Engkau berikan kepada saya. Berlimpah-limpah, terlalu banyak saya diberkati oleh Engkau. Mengapa Engkau meminta Ishak satu-satunya yang saya punya? Mungkin Abraham berkata demikian. Ini respons yang manusiawi, tapi boleh saya katakan masih respons yang positif, saudara sekalian.
Sebab kita punya jiwa, kita punya perasaan. Dan tentu Abraham, dia begitu terkejut, dia begitu sedih mendengar permintaan Tuhan. Bukankah selama 25 tahun dia menunggu janji Allah digenapkan. Dan bayangkan 100 umur Abraham, dia baru menggendong seorang anak bayi, anak kandungnya dari Abraham dan Sarah. Tetapi sekarang tiba-tiba dia mendengar suara Allah berkata, ambil anakmu yang tunggal dan berikanlah kepadaku. Abraham mungkin berkata, Tuhan, saya punya semua saya punya karena engkau berkati dan itu berlimpah. Mengapa engkau tidak minta itu, Tuhan? Bahkan boleh bertaruh kata, Abraham berkata, Tuhan, mengapa engkau tidak meminta aku? Mengapa engkau tidak menjadikan aku sebagai korban yang menyenangkan hatimu? Tapi mengapa engkau meminta anakku satu-satunya, belahan jiwaku yang aku kasihi? Semua yang aku punya harta benda itu kalau hilang tidak menjadi masalah bagiku. Tetapi anak yang aku cintai satu-satunya yang aku kasihi, yang engkau beri padaku pada masa tua. Kenapa engkau minta itu? Ini respon manusiawi yang sangat manusiawi, namun respon ini tidak berdosa. Bisa saja Abraham memilih respons yang manusiawi, namun saya katakan itu respons yang berdosa. Bisa saja Abraham berkata, engkau jahat Tuhan. Bisa saja Abraham frustasi dan membenci Allah. Bapak ibu, banyak orang ketika diberkati mereka berkata, thanks God, matur nuwun Gusti. Gusti niku sae, God is good, engkau baik Tuhan. Tapi ketika mereka kehilangan sesuatu dalam hidup mereka, mereka marah kepada Allah. Mereka menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Mereka membenci Allah. Hari-hari ini banyak orang sedang kehilangan, saudaraku. Kehilangan pekerjaan, di PHK, kehilangan pendapatan karena gaji, upah berkurang. Bahkan ada banyak orang kehilangan anggota keluarga yang dikasihi, saudaraku. Kita mendengar di depan kita, di samping kiri kanan, di belakang tetangga kita, lingkungan kota, bahkan di negara, bahkan di seluruh belahan bumi, terjadi kematian akibat pandemi COVID-19. Ada banyak orang sedang mengalami kehilangan. Bapak ibu saudara sekalian, dan ketika mengalami kehilangan begitu pahit hati mereka. Banyak di antara yang mulai kemudian frustasi, menuduh Allah melakukan sesuatu yang jahat, frustasi dan membenci Tuhan. Saudara sekalian, Abraham berkata, aku punya semua Tuhan, tapi kenapa Tuhan ambil yang bernafas, yang punya nyawa, yaitu anakku satu-satunya? Bahkan mungkin juga saudara Abraham bisa berespon secara manusiawi, namun berdosa, yaitu apa? Dia lari, saudara sekalian. Abraham lari dan menyembunyikan diri. Dia lari, dia membawa Ishak dan menyembunyikan diri. Mari nak kita pergi. Entah mengapa hari-hari ini Tuhan menjadi jahat. Tuhan berubah. Tuhan tidak mengasihi engkau lagi. Tuhan tidak mengasihi saya. Tuhan tidak memegang janjinya yang pernah dia ucapkan. Sekarang dia meminta sesuatu. Bisa saja Abraham membawa Ishak lari bersembunyi dari Allah. Saudara ingat Yunus pernah lari bersembunyi dari hadirat Allah. Tapi di mana kita bisa berlari dan menyembunyikan diri? Sebab hidup kita dalam genggaman tangan Tuhan. Saudara, saya katakan itu respons yang manusiawi namun berdosa, yang Abraham bisa memilih untuk melakukannya. Tapi apakah itu yang Abraham lakukan? Dia mempersalahkan Allah, dia menuduh Allah melakukan sesuatu yang tidak patut. Apakah dia frustasi dan membenci Tuhan? Apakah dia lari menyembunyikan diri? Tidak. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kalau saudara membaca di dalam ayat yang ketiga dari Kejadian 22. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya, membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkat ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara lihat apa respons daripada Abraham. Dia taat, dia patuh. Kalimat bangun pagi-pagi menunjukkan ada satu semangat, respons yang positif. Saudara sekalian, dia bangun pagi-pagi. Dia tidak takut menghadapi hari itu. Ada banyak orang ketika takut menghadapi sesuatu yang akan terjadi, mereka tidak mau bangun pagi, saudara sekalian. Lari dari kenyataan hidup. Lari dari kesukaran tantangan.
Ada orang yang lari dari kesukaran caranya minum mabuk. Ada orang yang kemudian lari dari kesukaran hidup, dia membunuh dirinya, sangat disayangkan. Itu bukan solusi, saudaraku. Itu tipu daya iblis, membunuh diri, membawa seorang akan masuk neraka penghukuman yang kekal. Ada orang yang bermabuk-mabukan, meninggalkan keluarganya, meninggalkan pasangan hidup, lari meninggalkan hidup, menghindar dari kenyataan hidup. Bukan itu yang Tuhan mau. Kita teladani saudara sekalian Abraham. Bagaimana Abraham dia memberi yang terbaik bagi Allah. Ketika Allah memberi anaknya yang tunggal satu-satunya, maka respons Abraham ayat yang ketiga dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Saya percaya Abraham sudah mengambil satu keputusan dan itu final, tidak dapat diganggu gugat. Aku akan memberikan apapun yang Tuhan minta daripadaku. Sangat-sangat menggugah hati. Bapak, Ibu, dan Ishak pun bersama dengan Abraham. Mereka pergi, mereka berjalan saudara sekalian. Sehingga kemudian mereka tiba di tempat di mana kemudian persembahan itu dikerjakan oleh Abraham. Di dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Saud Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah Ishak, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah ada anak domba untuk korban bakaran itu?" Ishak merasa janggal. Ada sesuatu yang salah. Kayu untuk membakar korban bakaran sudah ada. Dan itu ada di bahu pundak Ishak diletakkan oleh Abraham. Dan api untuk membakar korban itu sudah ada dipegang oleh Abraham. Pisau untuk mempersembahkan korban itu sudah ada dipegang oleh Abraham. Tetapi di mana korbannya, di mana domba binatang korban, tidak ada. Ishak bertanya. Ishak melihat ada sesuatu yang janggal. Saudara sekalian, tapi apa yang dikatakan oleh Abraham? Abraham berkata bahwa Tuhan Allah dalam ayat 8. Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Saudara sekalian, Abraham berkata-kata dengan iman yang luar biasa. Abraham tahu Tuhan tidak pernah jahat. Abraham tahu Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan yang berjanji memberikan anak kandung kepada Abraham. Bukan Ismail, yaitu anak dari Hagar, pembantu budak mereka. Tapi Tuhan bilang anak kandungmu, yaitu lewat Sarah, kandungan Sarah, yaitu Ishak. Dan Tuhan sudah memberi dan Abraham percaya tidak ada maksud jahat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Abraham berkata Tuhan yang akan menyediakan, dan demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kemudian ketika mereka sampai, firman Allah berkata Abraham mendirikan mezbah, menyusun kayu, dan kemudian mengikat Ishak anaknya itu dan meletakkan di mezbah di atas kayu api. Bapak, Ibu, bisakah kita membayangkan bagaimana perasaan dari Ishak sang anak dan perasaan dari Abraham sang ayah? Bagaimana kira-kira respons Ishak? Respons yang manusiawi namun tidak berdosa, yaitu terkejut, takut, sedih. Mungkin dia diam namun dia terus menangis. Karena dia tahu selama ini ayahnya tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat jahat. Ayahnya ayah yang sangat baik. Ketika dia melihat Abraham sedang mengikat dia, menggenggam pisau, dia menangis. Mungkin dia berteriak, "Tuhan, tolong saya." Karena Ishak seorang anak yang dekat kepada Allah. Mungkin Ishak dalam kesedihannya, dalam ketidakmengertiannya, dalam keterkejutannya dia berkata, "Papa, kenapa Papa?" Mungkin dia berkata, "Tuhan, tolong saya." Itu respons manusiawi yang namun saya katakan tidak berdosa. Namun saudara, Ishak pun bisa memilih respons yang manusiawi namun berdosa. Yaitu apa? Dia bisa marah kepada ayahnya. Dia bisa mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh kepada ayahnya. Dia juga bisa membenci dan memaki-maki ayahnya. Bahkan finalnya dia bisa mengutuki Allah.
mengucapkan kalimat yang tidak senonoh kepada Allah. Tapi apakah itu yang dilakukan oleh Ishak? Kalau saudara membaca ayat-ayat di atas, sama sekali itu tidak ditunjukkan oleh Abraham dan Ishak. Bapak Ibu, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Pada momen ini, pada detik ini, hanya iman yang bekerja. Penyerahan total untuk mengambil keputusan memberi yang terbaik kepada Allah. Bapak Ibu, ketika Abraham akan mempersembahkan korban, saudara dengar, saya tidak katakan mempersembahkan Ishak, tapi saya katakan di sini mengutip firman Allah, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ketika Abraham akan mempersembahkan korban kepada Tuhan dan korban itu adalah anaknya, apa yang terjadi? Kita lihat di dalam ayat yang ke-11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Saudara, Allah memperhatikan dari awal sampai pada akhirnya sepak terjang daripada ayah dan anak ini. Saudara, hari-hari ini banyak CCTV di mana-mana. Kegiatan orang, gerak tindak tanduk orang diperhatikan, diawasi. Tapi tahukah saudara, Allah mengawasi kehidupanku dan kehidupanmu sebagaimana dia mengawasi kehidupan Abraham dan Ishak pada saat itu. Dan tiba-tiba firman Allah berkata, lalu berteriaklah, berserulah. Artinya Allah berteriak, ada suara dari sorga, Abraham, jangan. Abraham, jangan. Allah berteriak dari sorga. Allah mencegah Abraham untuk mengorbankan korban bakaran, yaitu Ishak anaknya. Saudara sekalian, saudara dengar apa yang Abraham katakan, ya Tuhan. Abraham respons, ya Tuhan. Dan kemudian yang sangat menyentuh di dalam ayat yang ke-12. Lalu ia berfirman, Tuhan berkata, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Tuhan dengan tegas bilang sama Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan Ishak. Ternyata di sini terungkaplah isi hati Allah, saudara sekalian. Terbongkarlah rahasia hati Allah. Ishak mendengar suara itu, Abraham mendengar suara itu. Tuhan bilang stop, jangan lakukan, jangan teruskan itu lagi. Jangan kau apa-apakan Ishak. Artinya Tuhan masih menjaga Ishak. Tuhan memproteksi Ishak. Tidak ada satu helai rambut pun yang akan jatuh. Karena Tuhan memelihara Ishak. Tuhan memproteksi Ishak dengan luar biasa. Bapak ibu saudara sekalian, firman Allah berkata di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 30. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Rambut kepala kita terhitung. Begitupun Allah memelihara, memproteksi kita. Dia jaga Ishak dengan luar biasa, saudara sekalian. Dari kandungan, selama Ishak masih ada dalam kandungan Sarah sampai Ishak lahir, bahkan sampai peristiwa di atas gunung Moria, Tuhan jaga Ishak. Kalau begitu kenapa Tuhan minta supaya Abraham mengorbankan Ishak? Terbongkarlah isi hati Allah. Hanya untuk mengetahui bahwa Abraham dan Ishak mengasihi dia, taat, dengar-dengaran, dan berani untuk melakukan apapun yang Allah minta dari mereka. Bapak ibu, kemudian Abraham melepaskan ikatan pada kaki dan tangan Ishak. Dan ketika ikatan itu terlepas, mereka berpelukan dengan air mata, dengan tangisan. Mungkin Abraham berkata, maafkan papa nak. Dan Ishak pun juga memeluk ayahnya. Saudara sekalian, apakah hari-hari ini saudara merasa hidup saudara sesak? Tidak ada maksud jahat Allah dalam hidup kita. Allah izinkan semua terjadi dalam hidup kita hari-hari ini hanya untuk melihat, untuk membentuk kita menjadi umat yang mengasihi Dia. Memiliki iman yang murni, iman yang berkualitas, saudara sekalian. Sebab tidak lama lagi Yesus kembali menjemput gereja yang sempurna. Bukan gereja yang mencintai harta dunia.
Bukan gereja yang mengejar jabatan, kedudukan. Bukan gereja yang membanggakan uang dan semua yang dia punya. Tapi gereja yang mengasihi Allah. Gereja yang berbangga dengan kesetiaan dan cinta mereka kepada Allah. Semua kesukaran yang sedang terjadi hari-hari ini sedang membentuk orang percaya gereja saudara dan saya dalam masa penantian untuk keluar sebagai orang-orang yang memiliki iman yang murni, yang sungguh-sungguh kepada Allah. Walaupun kita kehilangan, walaupun yang terbaik diambil dari kita, kita bisa berkata, aku mengasihimu Yesus. Dan itu yang Tuhan temukan di dalam Abraham dan Ishak. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jadilah orang-orang, jadilah anak Tuhan yang memberi yang terbaik bagi Allah di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, apa yang terjadi? Kemudian ketika Abraham menoleh, dikatakan bahwa dalam ayat 13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Allah sengaja menutup pandangan mata Abraham dan Ishak sehingga mereka tidak melihat bahwa sebenarnya ada korban yang sudah Tuhan sediakan. Dalam segala masalah pergumulan kita, Tuhan sudah memberi jalan, menyiapkan jalan keluar. Saudaraku, jadilah orang yang memberi yang terbaik bagi Tuhan. Jangan takut. Beri cintamu, beri kasihmu, beri hatimu kepada Tuhan. Bukan hanya Tuhan yang terharu melihat cinta Abraham kepada Ishak. Bukan hanya Tuhan yang tersentuh melihat cinta Abraham dan Ishak kepadanya. Tetapi malam hari ini pun Tuhan sedang tersentuh melihat cinta dan kasih saudara dan saya kepadanya. Di tengah-tengah masa yang sukar ini, marilah tetap mengasihi Tuhan. Tunjukkan cinta saudara dengan setia mengikut Dia walaupun dalam penderitaan dan air mata. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tidak menjadi masalah. Firman Allah berkata, Allah sebenarnya sudah menyediakan korban. Allah hanya ingin melihat dalam rentang waktu selama proses itu terjadi. Hanya untuk membuktikan sejauh mana dan sebesar apa kasih Abraham dan Ishak kepadanya. Hari-hari ini kalau saudara sedang dalam pergumulan, bertahan saudaraku. Hanya sebentar sampai Tuhan menyingkapkan itu sehingga saudara dan saya melihat pertolongan solusi yang sudah Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Jadilah orang-orang yang pada hari-hari ini memberi yang terbaik bagi Allah. Bapak, Ibu, dalam ayat 14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Saudaraku, Yehova Jireh, Allah yang mencukupkan, Allah yang menyediakan. Amin, amin. Saya mau baca dalam ayat 16 apa yang Tuhan bilang. Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Bapak, Ibu, jangan takut memberi. Beri hidup hati imanmu kepada Tuhan. Karena Dia akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Seturut dengan kemuliaannya. Berkat rohani, berkat jasmani, Tuhan pasti akan cukupkan. Mari bersama dengan saya, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman yang kami dengar pada malam hari ini. Bapa Sorgawi, sesungguhnya Engkau tidak jauh. Engkau terlibat penuh, seutuhnya Engkau terlibat dalam hidup kami. Ketika Engkau izinkan situasi-situasi yang tidak nyaman, hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kami, sesungguhnya Engkau bermaksud baik hanya untuk melihat kesetiaan dan cinta kami kepadamu.
Terima kasih buat firman. Pada malam hari ini hamba berdoa, beri kekuatan bagi seluruh sidang jemaat. Tetap tekun dalam iman kepada Tuhan. Dalam pergumulan air mata, tangisan, penderitaan mereka. Engkau tidak jauh Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Beri kekuatan penghiburan dari sorga. Malam hari ini apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mau tetap menyembah Engkau, memberikan penyembahan, memberikan ucapan syukur. Bahkan kesetiaan kami beri kepada Tuhan. Pengabdian kami beri kepada Tuhan. Sebagai bagian yang terbaik yang dapat kami beri kepada Tuhan. Sebagaimana Engkau setia sampai langkah terakhir di atas kayu salib, kami pun mau setia mengikut Engkau. Sekalipun hari-hari ini ada begitu banyak duka cita, tekanan, air mata, pergumulan. Namun kembali kami melihat kepada firman Allah, bahwa Engkau izinkan semua terjadi hanya untuk berbuat baik kepada kami pada akhirnya. Ada kemuliaan Allah, ada berkat, ada solusi, ada pertolongan. Karena Tuhan tidak pernah salah dalam kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih. Beri penghiburan sejati bagi mereka yang susah. Beri kekuatan bagi yang lemah dalam nama Yesus. Beri kesembuhan bagi yang sakit penyakit apapun. Bahkan mungkin virus corona yang sedang mengganggu. Dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dokter di atas segala dokter, tabib yang ajaib, jamahanmu menyembuhkan. Yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan dalam nama Yesus. Bahkan kelimpahan pemeliharaan dengan cara yang ajaib menjadi bagian kami. Oleh karena firman-Mu berkata, selai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan, di luar pengetahuan Tuhan. Oleh karena Engkau yang memelihara, menjaga kami dengan sempurna. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan, step by step, lewati setiap hari, menyelesaikan satu persatu bersama dengan Tuhan. Karena kami cakap menanggung segala sesuatu di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Terima kasih, berkati pekerjaan umat-Mu, pendidikan mereka dalam nama Yesus. Selalu ada yang Tuhan cukupkan. Selalu ada yang dapat kami makan dan minum dan kami pakai. Oleh karena Engkau Allah yang memelihara kami. Beri kepintaran bagi anak-anak kami yang belajar, bersekolah, berkuliah. Bahkan cukupkan di dalam nama Yesus. Terima kasih, berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hamba-Mu gembala, seluruh pelayan, jemaat yang mengambil bagian, diberkati, ditolong, diurapi, terus bersuka cita, bersemangat. Karena Tuhan yang setia, kota benteng gunung batu kami, tempat kami berlari mendapatkan pertolongan pada waktu susah. Engkau setia menyertai kami. Berkati Indonesia, Jawa Timur, bahkan kota Malang di mana kami tinggal. Berkati Bapak Presiden Jokowi, jajaran Menteri Kabinet, seluruh rumah sakit, puskesmas, posyandu, klinik-klinik yang ada dokter, perawat, tenaga medis. Tuhan berkati dalam nama Yesus. TNI Polri diberkati dalam nama Yesus. Lalukan pandemi coronavirus, corona, kami berdoa di dalam nama Yesus, dilalukan dalam nama Yesus. Tuhan tolong ada kesembuhan mujizat terjadi. Karena Tuhan setia menyertai kami. Yang sudah memberi hati mereka membawa persembahan korban, mengembalikan milik Allah. Tuhan bahkan membawa hidup mereka kembali dalam jalan-jalan yang benar. Berkat perkenanan Allah ada di atas mereka. Dan kekasih Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Yesus, persekutuan dalam kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sampai Maranatha Yesus kembali pada kali yang kedua. Dalam berkat nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.